DB nggak jelas, akhirnya cuma divonis ibunya ini stres gitu. Obat itu selalu ada di tas dulu tuh kok. Obat apa aja itu Kak Vita? Obat migrain, obat anti nyeri, obat. Jadi waktu itu habis kehilangan anak, putri kecilku masih usia 3 bulanan gitu, meninggal. And then keluarga tuh down, tapi aku tuh mau down tuh, mau ngerasakan kesedihan tuh kayak nggak bisa. Dalam hatiku sempat ngomong, oke, aku sedih, nanti ada waktunya. Untuk sekarang nggak bisa sedih, tapi ternyata itu nggak baik gitu. Jadi emosiku nggak stabil kan. Anu dikit gampang ngelonjak, terus akhirnya bener-bener dilepaskan. Oke, terus udah selesai, udah bisa menerima, memaafkan diri sendiri, lanjut kehidupan. Ternyata nggak cuman itu aja, ada lagi luka yang ternyata belum sembuh. Setelah aku telusuri, aku dari kecil tuh kayak apa yang kulakukan tuh kayak nggak dilihat gitu loh sama orang, bahkan sama orang tua, termasuk sama orang tua. Even aku kontribusi cuman dikit, ada rasa aku ingin diakui gitu loh, karena di antara 4 bersaudara, aku anak paling tua. Kadang tuh dibandingin sama adik-adik, terus kadang dianuin gini, jadi aku tuh pengen diakuin. Terus ternyata aku merasa, oh itu dulu kali, ternyata di kehidupan setelah ini kan juga sama, bahkan di kehidupan kantor. Aku dulu juga kerja kok, 9 tahun di kantor, di sebuah perusahaan yang ngurusin duit banyak orang. Itu juga pressure-nya banget. Itu ternyata juga ada, ternyata dibandingin dengan sesama anak buah. Aduh, kena lagi. Mungkin itu yang namanya trigger kan ya. Jadi kayak numpuk lagi gitu. Ada DOATRT, akhirnya oh ini resepnya ya, dari situ mulai wow bisa. Makanya tadi ketika aku dengerin Mbak Vita cerita, aku harus inget lagi aku dulu ngapain ya gitu loh, karena udah lupa. Sampai segitunya ya ketika bisa ngelepas. Setelah private coaching itu, alhamdulillah, entah kenapa sekarang feel free aja, udah ngapain aku ngarepin untuk dibegitukan. Kalau boleh tahu apa sih pengaruh buruk terhadap hidup Kak Vita ya, kan nyimpen emosi yang ingin diakui itu, terus juga ingin dihargai, kan mengharapkan apa akibat terburuk yang terjadi dalam hidup Kak Vita karena Kak Vita nyimpan emosi seperti itu. Aku dulu punya mah DB nggak jelas, akhirnya cuma divonis ibunya ini stres gitu. Obat itu selalu ada di tas dulu tuh kok. Obat apa aja itu Kak Vita? Obat migrain, obat anti nyeri, obat apalah itu, Pengaruh ke fisik ya, itu sampai ke mah. Iya. Terus kalau bulanan kok sakitku tuh over. Sampai dulu aku nggak ngerti kenapa aku begitu. Pernah coba alternatif lain nggak sih Kak Fitra untuk mengatasi masalah stres ini? Pernah ngobrol sama orang tua, sama guru ngaji kayak gitu tuh. Ya saran mereka bagus, udah ikhlaskan. Cuman mengikhlaskannya tuh kayak mana? Maksudnya tuh kayak gitu loh. Iya. Mengikhlaskannya tuh kayak mana? Aku nggak ngerti. Aku udah ikhlasin sampai dalam titik. Oke lah, aku udah ikhlas gitu. Kayak mana mengikhlaskanmu? Ya forgiven but not forgotten. Ya sama aja belum ikhlas kan gitu. Kadang-kadang ada orang ikhlas tapi yo wes nggak mau urusan lagi loh, nggak gitu. Aku dari pribadiku sendiri tuh ikhlas adalah bukan berarti yo wes aku nggak mau urusan dengan orang itu, nggak. Ada kalanya ketika kita memang manusia ya. Aku nggak ngerti kapan kita akan ketemu untuk urusan apa. Tapi kalau kita belum ikhlas, benar-benar ikhlas ya, ketika kita ketemu orang itu nanti akan ada jarak lagi, ada pemikiran yang enggak lagi. Mikirku kayak gitu kok. Yang aku tanyakan ya, apa yang membuat DOATRT itu berbeda dengan alternatif yang Kak Fitra coba itu dengan saran-saran? Apa yang bikin DOATRT berbeda? Yang bikin berbeda ilmu kupas bawangnya aku tulis rasanya bener-bener rasa, terus seperti videonya Koreo, aku kalau nggak bisa ngapalin puter aja video voice note-nya Korea tuh puter aja, ngadepin kalimat lagi yang tadi ku tulis tuh kayak oh ini udah oke, udah nggak ada rasa, karena emang beda ya kok, kalau ternyata rasa itu masih kesimpan tuh rasanya bahwa ada ya, ada masih ada jengkel-jengkelnya tuh masih ada gitu kan ya, jengkel-jengkel bener sampai gitu. Iya. Gitu. Itu berarti perlu lagi dikupas lagi, kenapa kok aku bisa kayak gini, itu yang bikin beda aku. Waktu itu berapa lama sih Koreo bantu rilis emosinya Kak Fitra waktu yang private coaching itu? Bener-bener kelepas semua ya, kurang lebih hampir 1 jam itu, karena setelah pelepasan pertama, kedua, ketiga tuh ternyata masih ada rasa yang ganjel, tapi tuh aku berusaha untuk
nggak kasih tahu. Maksudnya ya wes lah gitu, tapi Korea tuh tahu gitu. Sebisa mungkin satu tema kupas sebersih mungkin, langsung dibersihkan. Sakit fisik yang tadi Kak Fitra sampaikan seperti mah, yang BP nggak jelas, sampai sakit kepala itu masih dirasakan ya sekarang? Alhamdulillah sekarang nggak. Berarti tasnya sekarang udah nggak pernah bawa obat lagi nih? Iya, tasku udah nggak ada obat-obat lagi, nggak ada kok. Aku percaya, even obat nomor 1 pun kalau ininya nggak beres, nggak mempan. Saya percaya seperti itu. Apakah orang-orang sekeliling Kak Fitra ini merasakan perubahan Kak Fitra nih? Oh ya, rasa mereka sendiri yang ngomong tanpa aku tanya. Berarti mereka benar-benar ngerasakan perubahannya ya, benar-benar kayak Kak Fitra tuh benar-benar beda. Bisa ceritain nggak Kak Fitra? Kayak mereka sih ngomong apa sih tentang perubahan Kak Fitra ini? Ya kamu sekarang lebih enak diajak ngomong, nggak harus melihat wajahmu yang merengut, nggak harus yang kalau udah moody gitu senggol bacok deh. Oh, oke. Berarti itu dulu senggol bacok ya? Berarti gampang kayak pung. Maksudnya kalau udah malas nggak tahu kayak gitu tuh udah orang rumah udah langsung oke, gitu kan. Mereka akan bilang udah deh kamu mending di kamar, diem, terserah deh kamu ngapain sampai moodmu balik baru kamu boleh keluar kamar, daripada orang rumah baik-baik aja tahu-tahu ngeliat kamu keluar kamar dengan wajah begitu kan akhirnya aura rumah jadi nggak baik. Udah kamu diem di kamar aja. Sampai kayak gitu kok dulu. Sekarang fine aja, aku mau bangun tidur kayak mereka juga udah bangun gitu kan, lucu kan? Wow, berarti ini signifikan banget ya Kak Fitra. Lucu kan gitu mah. Iya. Kak Fitra, pertanyaanku apa sih yang membuat Kak Fitra akhirnya pengen coba DIY Arti waktu itu? Jujur setelah ikut weekend, gimana aku bisa melepaskan emosiku atas kesedihanku yang kehilangan anak. Ternyata oke, ya udah gitu. Aku menerima ketika keinget lagi di sini pun kayak aku ingat. Tapi setelah itu ya udah aku nerima. Ya sudah. Tadinya kan kalau acara momen-momennya Korea itu kan nggak ada resepnya. Tapi giliran di DIY baru dikasih resepnya. Kenapa nggak dari dulu ya kok? Ya mungkin belum lengkap dulu. Pertanyaanku kayak, menurut Kak Fitra ini, apakah pengalaman Kak Fitra mengenal DIY Arti ini bisa disebut sebagai pengalaman yang life-changing experience? Oh ya, banget. Itu kehidupan dulu, bahkan sampai kehidupan rumah tangga. Tadinya bagiku susah banget untuk nerima sifat pasangan. Sekarang ya fine aja gitu, feel free gitu. Dan suami pun juga ngerasa, kamu biasanya begini, protes aku begini, sekarang enggak. Teman-teman juga kadang yang ngomong, kamu kalau ngomong sama suami kayak sama temen. Iya, kita kadang-kadang tahu kapan kita harus ngobrol as a friend sama as a husband and wife kayak gitu. Sama ketika berperan kita sebagai orang tua ke anak. Life changingnya banget kok banget. Makanya tapi kadang-kadang inget Koreo, segala rasa yang berlebihan tak boleh berlebihan. Aku kadang-kadang bersyukur tapi habis itu oke, cukup kayak gitu. Kak Fitra punya pesan nggak nih untuk orang-orang yang masih belum percaya dengan DIY Arti? Cobain aja deh pesennya itu, nggak ada salahnya kok, gratis pula di EG tuh banyak kan, cobain aja deh, itu pasti ngefek kalau ngikutin bener-bener langkah-langkahnya. Menurut Kak Fitra sendiri, apakah Kak Fitra setuju bahwa DIY Arti ini sebuah penemuan baru yang layak untuk mendapat rekor muri? Nggak cuma rekor muri lah kok, dibukukan, ditaruh di museum lah ya, pengakuan. Museum? Ya, jadi kayak barang bersejarah. Loh, di museum kan nggak cuma sejarah kok, yang penemuan terbaru kan juga gitu loh. Yep. Entah lagi kalau Ki Koreo melalang buana lagi, menemukan resep lebih singkat dalam waktu 1 detik gitu, nggak tahu lagi. Cuman kedipan mata gitu dan klik gitu kan, kayak klik ya, selesai. Kebijaksanaan apa sih yang Kak Fitra bisa bagikan untuk orang-orang yang selama pengalaman hidup Kak Fitra ya, dari belum kenal DIY Arti sampai kenal DIY Arti, kebijaksanaan apa yang bisa Kak Fitra bagikan untuk orang-orang yang nonton video ini sekarang kira-kira? Kalau masih ada pengharapan kecil, ternyata itu juga bisa bikin bumerang ke kita. Kalau nggak tercapai ya, lebih ke arah seperti itu ya? Ya, walaupun itu harapan kecil loh, itu bisa jadi bumerang. Tapi dengan aku kenal DIY Arti, sekarang lebih menerima diriku, aku mau ngelakuin apapun, feel free, feel happy. Pengharapanku hanya ke Tuhanku, tak bilang. Udah ke manusia, ya itu udah di luar kuasaku. Mereka mau merespon apa itu udah di luar kuasaku. Yang penting aku udah melakukan yang terbaik dari diriku. Yang terakhir Kak Fitra, apakah informasi yang Kak Fitra sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Seperti itu?
Aku memang penulis kok, tapi kalau ngarang kayak begini ya enggak lah kok. Sumber yang aku sebut keluarga aku dan siapa, silahkan diinterview deh mereka. Teman-temanku, suamiku, anakku, silahkan. So, thank you Kak Fitra untuk sharing-sharingnya. Semoga bisa menginspirasi yang teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih banyak, Koreo, Pak Andrew, semua. Thank you.